Beberapa saat lalu, ada polisi yang tewas dibunuh geng berandalan secara brutal dan tubuhnya ditinggal gitu aja di hutan. Sahabatnya yang bernama Jim yang juga seorang polisi tentu nggak terima dengan hal itu. Dia mau balas dendam sama pelakunya, dia ngumpulin beberapa rekan polisinya, terus Jim nemuin salah satu anggota geng itu, dan setelah diinterogasi, akhirnya dia dapat info soal markas mereka. Pas malam harinya, mereka bersiap-siap buat penyergapan. Mereka ngabisin penjaga di luar markas dengan mudah, terus masuk diam-diam ke markas geng itu, sebuah gedung tua yang udah nggak keurus. Mereka udah siap tempur dan bersiap ngincar ruangan geng itu. Pas mereka mau mulai nyerang, tiba-tiba muncul satpam gedung itu yang bawa shotgun dan berniat mau bantu mereka. Tapi sayangnya, karena dia ribut banget, hal itu justru bikin para berendalan di dalam sadar akan keberadaan mereka. Sehingga geng itu pun langsung nyerang balik. Jim kena tembak parah dan nyawanya udah di ujung tanduk. Bom yang dipasang di pintu kemudian meledak, bikin satu polisi luka-luka. Terus, salah satu berendalan keluar dan langsung nembak mati satpamnya. Gara-gara dia, sebelum Jim bisa balas dendam, mereka semua justru malah ketangkep. Adewale langsung nanya tujuan mereka, tapi mereka tetap bungkam, nggak ngaku apa-apa. Ngira kalau mereka datang ke sini adalah buat nyelamatin Sandra, Bola langsung nembakin semua pelurunya dan ngebunuh si Sandra. Berhadapan sama pembunuh kejam ini, Osim terpaksa ngaku semuanya. Begitu tahu kalau kedatangan mereka ternyata buat balas dendam buat temennya, Adewale mutusin buat ngehabisi mereka biar nggak ada ancaman lagi, dimulai dengan ngebunuh Jim. Tapi di saat bersamaan, mereka semua nggak sadar kalau sekarang di kota udah diserang virus misterius dan gerombolan zombie diam-diam udah deketin gedung itu. Habis ngebunuh Jim, tiba-tiba ada suara aneh dari ruangan tempat Sandra, seperti ada suara geraman. Mereka semua kaget dan Adewale nyuruh salah satu anak buahnya buat ngecek. Begitu pintu dibuka, tiba-tiba ada tangan yang nyamber, nyekik lehernya dan terus gigit dia. Ternyata si Sandra yang mati tadi udah berubah jadi zombie. Anak buahnya langsung nembakin semua senjata mereka, tapi pelurunya nggak mempan sama sekali. Ngelihat salah satu anak buahnya dijatuhin ke lantai, dua orang lainnya langsung nonjok dan nendang, tapi tetap nggak mempan. Sampai akhirnya Adewale ngambil shotgun dan nembak kepalanya, barulah si zombie itu akhirnya tewas. Mereka semua bingung, karena si Sandra tadi seharusnya udah mati dibunuh sama Bola. Tapi belum sempat mikir, tiba-tiba ada suara geraman lagi dari lorong. Begitu salah satu anak buahnya keluar, dia pun langsung diseret sama zombie. Parahnya, kedua anak buah yang digigit tadi akhirnya juga berubah jadi zombie. Mereka pun tambah panik, semuanya pada kabur nyelamatin diri, nggak peduliin temannya sendiri. Adewale nyoba nembak, tapi tetap nggak ngefek. Mereka pun pada kabur ke atap gedung dan ngebarikade diri di dalam. Bola, yang tadinya terlihat sangar, sekarang malah gemeteran ketakutan. Tapi pas mereka sadar dan ngelihat ke arah kota, mereka pun pada kaget banget. Ternyata seluruh kota udah kebakar. Asap tebal ngebul ke langit, pemandangannya udah kayak kiamat. Gerombolan zombie banyak banget ngumpul di bawah, sehingga mereka pun kejebak di gedung itu. Mau nggak mau, buat bisa selamat dan kabur dari tempat ini, para polisi akhirnya bernegosiasi dan mutusin buat kerjasama dengan para berendalan itu buat ngelawan zombie. Udah jelas banget, cuman ini satu-satunya cara agar mereka punya kesempatan bertahan hidup lebih gede. Setelah diskusi, Osim dan Adewale mutusin buat ambil senjata dari ruangan sebelumnya, terus cari cara buat nerobos kepungan zombie. Untungnya, keadaan lorong sekarang udah sepi, bahkan Jim yang tadi ditembak mati juga udah nggak ada. Pas udah dapat senjata, mereka pun mulai turun tangga. Suasana koridor yang gelap bikin bulu kudu mereka merinding. Pas lewat satu ruangan, kayaknya ada zombie yang sembunyi di dalam. Sementara itu, Aurora dan Tony jalan pelan dan hati-hati banget karena keadaan yang berbahaya. Tapi tiba-tiba, ada zombie yang nyerang Tony dan terus ngilang gitu aja, dan Aurora pun langsung nyoba ngejar zombie itu. Sementara dua zombie nyerang kelompok sisanya. Jose, salah satu penjahat, nyoba ngelawan zombinya, dia hajar kedua zombie itu ampe habis tenaganya. Tapi, meskipun Jose berhasil ngejatuhin zombinya pakai pukulannya yang kuat, zombie lain udah makin deket. Dia langsung nyoba sembunyi di balik pintu, tapi pas dia masuk, si zombie yang jatuh tadi ngegigit pahanya. Gigitan zombinya kuat banget dan gak mau lepas, Adewale langsung pecahin kaca pintunya, nembak si zombie, terus ngunci pintunya kuat-kuat. Sementara itu, Aurora nemuin zombie yang nyeret Tony tadi, terus duel sengit di dapur. Pukulan Aurora ternyata lebih kuat, cepet banget ngalahin zombinya. Ngelihat kesempatan, Aurora ngambil alat di dekat situ dan ngehajar zombinya abis-abisan.
terus ngejepit zombinya pakai kulkas. Namun sayangnya, Tony udah keburu kena gigit. Karena tahu apa akibatnya kalau digigit zombie, Aurora kemudian ngasih borgol ke dia, tapi Tony yang ketakutan nolak nerima nasibnya dan malah mukul Aurora sampai pingsan. Sementara itu, kelompok yang lain siap-siap mau turun ke bawah, tapi mereka tiba-tiba ngelihat sosok di lorong yang lagi bantai zombie. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah orang tua yang bernama Rene. Dia kelihatan tenang banget karena dulu dia adalah mantan tentara. Ngelihat kaki Jose yang digigit, Rene bawa mereka ke kamarnya buat ngobatin luka Jose. Tapi, infeksinya udah nyebar ke paha, jadi harus diamputasi biar Jose selamat. Tapi Jose nggak mau, ngotot nggak mau kehilangan kakinya, jadi mereka pun pada ribut sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka ngelihat berita di TV kalau kota udah kacau balau, militer pada mundur ke markas di luar kota yang dijadiin zona aman, dan mereka nerima semua orang yang selamat. Begitu dengar berita ini, Osim berniat buat nerobos zombie dan pergi ke zona aman itu. Tapi, Bola tetap mau bertahan di gedung tua itu dan nggak mau pergi. Bahkan dia ngancem bakal ngebunuh siapa aja yang berani pergi. Adewale langsung dorong Bola sampai jatuh. Jadi jelas kalau Adewale setuju dengan rencana Osim. Pas mereka udah siap, mereka mulai pergi sesuai rencana. Tapi pas baru keluar dari ruangan, tiba-tiba ada zombie nyerang dari ujung koridor. Bola langsung nembak dan bikin kakinya pincang. Ngeliat zombinya jatuh, bukannya dihabisin, mereka malah pada main-main sama zombinya. Ngeliat kelakuan mereka, Adewale yang kesel kemudian langsung maju, habisin zombinya sekali tembak, terus ngomelin Bola. Tiba-tiba, pintu di samping mereka kebuka sendiri, dan nongol Tony dari baliknya. Osim kemudian ngecek keadaannya, tapi tidak berselang lama muncul Aurora yang langsung nembak dia. Bingung banget, Osim langsung nanya kenapa Aurora ngelakuin hal itu. Dan begitu tahu faktanya, Osim akhirnya terpaksa ngelepasin Aurora. Mereka kemudian congkel pintu lift dan terus masuk. Tapi pas Osim mau masuk, Bola kemudian nodongin pistol ke kepalanya. Sepertinya dia udah merasa nggak sejalan dengan Adewale, jadi Bola mutusin buat pisah sama Adewale dan ngambil semua senjata mereka. Adewale udah mohon-mohon, tapi Bola tetap keras kepala dan tega ngusir mereka dari lift. Suara zombie makin deket, rombongan yang nggak bersenjata ini terpaksa lari ke bawah. Pas nyampe lantai dasar, mereka kaget banget lihat pemandangan di depan. Pintu masuknya udah dikerubungin zombie banyak banget, bikin mereka ngerasa merinding. Untungnya, ada ruang jaga deket situ yang isinya macem-macem senjata. Mereka masing-masing milih senjata, tapi Aurora malah nodongin pistolnya ke Adewale, nunjukin dia nggak lupa tujuan awalnya ke sini, yaitu buat balas dendam. Untungnya Osim cepet bertindak, dia bilang, kalau sekarang ini, setiap orang adalah tambahan kekuatan buat bertahan hidup. Pas mereka keluar bawa senjata, zombie-zombie itu langsung jebol pintu kacanya. Mereka ngibrit ke ruang bawah tanah. Aurora nyoba nahan zombie dari belakang, tapi zombinya banyak banget. Pas sampai di basement, mereka berusaha nutup pintunya, tapi ternyata pintunya kehalang sama zombie. Mereka bertiga berjuang mati-matian ngelawan zombie-zombie yang terus nyerang. Tapi, tiba-tiba Adewale lihat tas punggungnya Bola. Dia kemudian ngikutin jejak tas itu sampai di dekat mobil, terus ngelihat Jose yang udah berubah jadi zombie, lagi makan Bola. Kalau bukan karena Jose yang terus ngomporin, Bola nggak bakal ninggalin mereka. Marah banget, Adewale ngarahin tembakan ke bagian tubuh yang nggak mematikan dan ngehajar Jose abis-abisan, mukulin dia ke tembok terus-terusan. Meskipun Adewale penjahat kejam, tapi dia sayang banget sama saudaranya. Sementara itu, kelompok mereka akhirnya bisa nutup pintunya, tapi tangan Osim udah kena gigit zombie. Pas mau lanjut kabur, mereka dengar suara langkah kaki zombie-zombie yang udah mendekat. Tanpa pikir panjang, Osim yang udah pasrah sama nasibnya, kemudian maju buat lindungin yang lain. Pas 3 orang itu berhasil kabur, gerombolan zombie langsung nyerang. Osim dengan tatapan mata penuh tekad, ngelawan zombie-zombie itu sendirian. Dia nerjang ke tengah-tengah gerombolan, berjuang mati-matian sampai naik ke atas mobil, dikelilingin sama banyak banget zombie. Osim teriak kencang, terus nembakin zombie-zombie itu pakai pistolnya sampai pelurunya habis. Pas pelurunya habis, dia ngeluarin golok dari pinggangnya dan terus ngelawan sampai nggak punya tenaga lagi. Akhirnya, Osim pun kewalahan dan jadi santapan zombie-zombie itu. Sementara itu, 3 orang lainnya juga diserang pas lagi kabur. Untungnya, Rene punya senjata mesin yang ampuh banget, bisa bikin jalan di tengah zombie-zombie itu. Tapi zombinya nggak habis-habis, jadi dia langsung masuk ke dalam ruangan dan nutup pintunya. Zombie-zombie udah deket banget, mereka terus berlari sambil nembakin semua zombie-zombie yang ada di lorong sempit. Tapi, sekuat apapun mereka ngelawan,
jumlah zombinya udah terlalu banyak dan bikin mereka kewalahan. Nggak mau mati tanpa perlawanan, Rene yang udah kelelahan itu pun kemudian buka pin granat dan langsung masukin ke mulut zombie yang nyerang dia. Untungnya, di detik-detik terakhir, yang 2 orang itu berhasil ngebuka pintu besi dan kabur, dan di saat bersamaan terjadilah ledakan gede yang membunuh semua zombie di sekitar situ. Beberapa saat kemudian, sekarang tinggal Adewale dan Aurora doang yang masih selamat. Tapi, Adewale nggak sadar kalau Aurora selama ini masih inget sama dendamnya. Jadi, belum sempat ngerasain lega karena berhasil kabur, Adewale udah ditodongin pistol sama Aurora. Bahkan di dalam keadaan yang udah kacau balau karena zombie seperti sekarang, Adewale nggak bisa lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya yang udah ngebunuh polisi. Dan pada akhirnya, Aurora pun langsung nembak Adewale di kepala sampai tewas. Di atas kapal patroli laut, ada Hunter dan Ray bareng keponakannya yang bernama Jada, lagi kesel banget ngeliatin gerombolan bule lagi main petasan. Si bule, namanya Blaine, bareng dengan temennya dan juga pacarnya, cuma bisa pasrah pas Hunter ngerampas petasan yang mau mereka pakai buat seneng-seneng. Karena apa yang mereka lakuin itu bahaya banget dan bisa ngerusak ekosistem pulau. Beberapa saat kemudian, Ray lagi asik mancing di tengah laut dan tiba-tiba pancingannya ketarik kenceng banget. Dia udah seneng banget, dikirain bakal dapet ikan gede, tapi begitu diangkat, ternyata bukannya dapet ikan, melainkan mayat orang yang udah biru semua. Jada coba ngecek dasar laut pakai drone canggih. Terus mereka ngelihat ada cahaya di bawah sana. Mereka mikir kalau mayatnya mungkin berasal dari situ. Pas Hunter dan Ray udah mau lapor ke polisi, tapi tiba-tiba mayatnya hidup lagi, terus langsung nyerang Jada. Ray pun langsung nolongin Jada, sementara Hunter nusuk-nusukin si zombie sampai nggak gerak lagi. Tapi pas lagi sibuk nolongin Jada, ternyata zombinya hidup lagi. Hunter dan Ray bingung banget ngelihat itu, jadi akhirnya mereka buang lagi aja si zombie itu ke laut. Luka Jada lumayan parah, mereka buru-buru nyari tempat biar bisa ngobatin Jada yang udah banyak kehilangan darah. Hunter langsung nelpon Dr. Kenzie yang merupakan pacarnya. Nggak lama kemudian, Kenzie langsung datang dan ngasih pertolongan pertama ke Jada. Ray kemudian ikut nganterin Jada ke rumah sakit, terus Pak Polisi Akoni datang abis ditelepon sama Hunter tadi. Hunter coba jelasin apa yang udah terjadi, dia bilang kalau Jada diserang sama mayat hidup. Walaupun nggak percaya sama omongan Hunter, tapi Hunter yang udah kerja di laut selama 30 tahun bilang kalau dia nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Buat ngebuktiin, Akoni langsung diajak Hunter buat ngikuti dia. Sampai di TKP, Hunter langsung gercep ngecek pakai alat selam mini buat lihat keadaan di dasar laut. Dan hasilnya, mereka nemuin bangkai kapal karam yang udah hancur banget, kayaknya udah tenggelam puluhan tahun. Tapi, pas lagi berdiskusi, tiba-tiba mereka ngeliat beberapa zombie pada berenang nyamperin kapal mereka dari arah bangkai kapal misterius itu. Gara-gara itu, Akoni yang tadinya nggak percaya sama omongan Hunter pun langsung diem seketika. Dia bahkan langsung nelpon petugas di pantai buat evakuasi semua orang. Gak lama kemudian, sirin tanda bahaya berbunyi, terus air laut juga surut, tanda-tanda bakal ada tsunami. Soalnya, beberapa jam lalu memang sempat ada gempa di daerah situ. Hunter yang udah super panik langsung nelpon Kenzie buat kasih tahu tentang bahaya yang bakal terjadi. Tapi Kenzie malah ikutan panik gara-gara anaknya yaitu Samantha sekarang sedang nongkrong di konser bareng anaknya Akoni yang bernama Tani. Beberapa saat kemudian, terlihat ombak gede banget udah nongol di depan Akoni dan Hunter. Ray yang lagi jagain Jada di rumah sakit juga bingung banget sama situasi ini. Tapi yang mereka nggak tahu, Hunter ngeliat kalau di dalam ombak tsunami itu ternyata berisi banyak banget zombie. Gak bisa ngapa-ngapain, Hunter cuman bisa berusaha ngehindarin ombak itu dengan bawa kapalnya mundur. Tapi kapalnya akhirnya tergulung ombak tsunami juga. Beberapa saat setelah tsunami gede yang bawa zombie-zombie itu, air pun surut dan semuanya kelihatan tenang. Tapi bencana masih belum berakhir. Zombie-zombie yang kebawa ombak udah mulai ngumpul di pantai. Relawan-relawan yang gak tahu apa-apa tentang para zombie malah berusaha nolongin mereka, dikira kalau mereka adalah korban yang masih selamat. Tapi hasilnya para relawan itu malah jadi santapan para zombie. Hunter dan Akoni yang berhasil selamat dari tsunami langsung melawan zombie-zombie yang ada di pantai. Sementara itu, di rumah sakit, Ray yang lagi nungguin Jada yang masih pingsan. Namun tiba-tiba Jada meninggal. Dan ketika Ray udah panik, ternyata Jada langsung berubah jadi zombie dan nyoba nyerang Ray. Ada seorang perawat yang datang mau nolongin, tapi dia malah diserang sama Jada. Sementara itu, Kenzie yang belum tahu apa-apa,
Dia bingung banget pas lihat rumah sakit sepi kayak kuburan. Sampai pas dia ngelihat Jada yang udah jadi zombie sedang makan para perawat, Kenzie langsung panik dan melarikan diri. Untungnya, muncul Ray yang nyelamatin dia dan kemudian ngejelasin situasi yang terjadi saat ini. Balik lagi ke Hunter dan Akoni, mereka ngerasa situasi sekarang udah makin gawat dan langsung kabur naik mobil yang lagi parkir buat pergi ke kantor polisi. Tapi, ternyata di dalam mobil itu ada Blaine dan pacarnya. Jadi mau gak mau, Hunter terpaksa bawa mereka kabur bareng dia. Begitu sampai di kantor polisi, mereka masih dikejar sama zombie, jadi mereka harus gerak cepat. Tapi, situasi makin runyam ketika Blaine ngorbanin pacarnya buat dimakan zombie buat nyelamatin dirinya sendiri. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan dan Hunter nanya kenapa Blaine ngelakuin hal sekejam itu. Tapi Blaine yang licik, dia malah ngambil senjata polisi, terus maksa semua orang nyerahin senjata mereka. Parahnya lagi, Blaine gak segan-segan nembak polisi temennya Akoni buat nunjukin kalau dia sungguh-sungguh. Dan ngelihat hal itu, Hunter langsung marah dan mukul Blaine ampe pingsan. Beberapa waktu setelah air laut surut, Samantha, Tani, dan anak-anak Ben, yaitu Deck dan Ren, panik banget pas ngelihat zombie-zombie nyerang orang di sekitar mereka. Mereka bingung dengan semua kejadian ini, jadi mereka langsung kabur aja biar selamat. Tapi nahasnya, Ren malah kena serang zombie. Sementara Tani terpisah sama Deck dan Samantha gara-gara dia dihalangin sama zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, setelah para zombie di depan kantor polisi pada pergi, Hunter curiga kalau zombie-zombie ini ada hubungannya dengan kapal yang karam di laut. Dia mulai nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Akoni bertindak mencurigakan, terlihat dia lagi ngancurin sebuah dokumen, kayaknya dia tahu sesuatu. Gak lama kemudian, Akoni nyoba nelpon polisi lain buat minta bantuan, meskipun sinyalnya jelek banget. Mereka juga mutusin buat ninggalin Blaine di tempat itu, yang akhirnya dia mengalami nasib nahas, karena dia harus tewas di tangan pacarnya yang udah jadi zombie. Setelah beberapa saat kabur, Akoni dapat telepon dari anaknya yaitu Tani, yang berhasil lolos dari kejaran zombie. Tani sekarang udah sampai di kompleks atas bukit, tepatnya di rumahnya Marty, yang merupakan temannya Akoni. Karena Tani sekarang udah aman, Akoni diminta tolong buat jemput Samantha, yang katanya udah kepisah sama Tani. Sementara itu, Samantha dan Doug sekarang sedang dikejar para zombie, dan mereka berniat naik mobil buat kabur dari tempat itu. Tapi sayangnya, mobilnya ternyata mogok. Doug yang peduli banget sama keselamatan Samantha, dia pun naik ke atas mobil buat bikin rencana biar Samantha bisa kabur. Dia kemudian nyanyi-nyanyi buat narik perhatian para zombinya. Untungnya, Hunter dan Akoni akhirnya datang tepat waktu buat nyelamatin Samantha. Tapi nahasnya, sebelum sempat nyelamatin Doug, dia udah keburu diserang zombie yang juga ikut naik ke atas mobilnya. Setelah berhasil nyelamatin Samantha, mereka pun langsung cus ke rumah sakit buat jemput Kenzie. Dan ketika sampai di sana, zombie-zombie udah banyak banget, mereka nggak mungkin bisa lewat gitu aja. Samantha kemudian nyoba nyari telepon biar bisa ngehubungin ibunya. Dia mikir kalau dia tahu seluk-beluk rumah sakit ini, jadi dia bakal bisa gerak cepet. Tapi sialnya, pas Samantha pergi, zombie-zombie itu langsung nyerang Akoni dan Hunter. Karena sadar kalau zombie-zombie itu nggak bakal mati kalau nggak ditembak di kepala, Hunter punya ide lain, yaitu nyoba pakai listrik buat nyerang zombie-zombie itu. Pas lagi ngelawan zombie-zombie itu, Samantha, Kenzie, dan Ray datang. Dan akhirnya mereka melihat bahwa ternyata aliran listrik juga bisa ngebunuh zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka nyampe di rumah Marty buat jemput Tani. Tapi situasinya udah makin gawat, jadi mereka mutusin buat stay dulu di sana. Pas lagi lihat-lihat, Akoni nemu radio dan nyoba minta bantuan. Tapi tiba-tiba, dia dengar suara misterius. Akoni yang penasaran kemudian nyoba nyari, dan tiba-tiba Akoni diserang zombie di tempat penelitian, bikin dia kena gigit di tangannya. Dengar suara ribut-ribut, mereka pun langsung rame-rame ngebunuh si zombie tadi. Ternyata, zombie yang nyerang Akoni adalah zombie yang sedang diteliti oleh Marty buat nyari tahu kelemahan mereka. Mereka pun kemudian sepakat buat ngehabisin semua zombie yang ada di kota ini. Dan setelah berdiskusi, cara paling gampang dan masuk akal buat ngelawan zombie-zombie itu adalah ngumpulin mereka di genangan air, terus dikasih aliran listrik. Selain itu, mereka juga harus ngeledakin sarang zombie-zombie itu yang ada di tengah laut. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan buat ngelawan zombie, Akoni yang makin lemes karena virusnya udah nyebar di tubuhnya, kemudian ngasih tahu sebuah fakta yang mengejutkan tentang masalah ini. Dia bilang kalau 30 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan farmasi yang mengaku udah nemuin obat anti penuaan. Tapi, karena obatnya belum teruji,
perusahaan itu nyogok Akoni dan pemerintah setempat buat nutupin masalah ini. Mereka kemudian ngelakuin percobaan ke manusia, tapi ternyata obat itu punya efek samping yang mengerikan, yaitu bisa merubah manusia jadi zombie. Buat ngilangin jejak, perusahaan itu kemudian menenggelamkan kapal yang isinya manusia-manusia yang udah jadi kelinci percobaan. Habis dengar penjelasan itu, mereka pun langsung buru-buru kabur karena zombie-zombie udah pada datang nyerang lagi. Akoni yang udah kena virus zombie kemudian mutusin buat ngorbanin dirinya nahan zombie-zombie itu biar yang lain bisa kabur. Dan akhirnya tibalah waktu perlawanan. Kelompok ini dibagi jadi dua. Hunter, Sam, dan Kenzie kebagian tugas di pantai buat ngehabisin zombie-zombie pakai listrik di genangan air. Hunter kemudian punya ide. Dia ngegiring zombie-zombinya pakai motor sambil puter musik kenceng banget. Para zombie pun berkerumun dan mengikuti suara musiknya sampai pas mereka udah ada di genangan air, Samantha langsung hidupin aliran listriknya dan ngebunuh semua zombie-zombie itu. Sementara itu, di tempat lain, Marty, Tani, dan Ray punya tugas ngeledakin kapal karam yang jadi sarangnya zombie di tengah laut. Dan karena cuman Marty yang biasa pakai bom, jadi dia yang merakit bom itu, terus nyemplung ke laut buat masang bomnya. Tapi nahasnya, Marty langsung diserang zombie duluan dan langsung tewas. Ray dan Tani langsung mikir cepet, mereka ngasih selotip plastik biar bomnya nggak basah kena air. Dan karena tahu kalau jarak ledakannya lumayan jauh, Ray kemudian nyuruh Tani buat berenang ke tepi pantai, sementara dia bakal ngeledakin bom itu. Sebelum ngelakuin aksinya, Ray pamitan dulu sama Hunter. Dia bilang kalau kemungkinan besar dia nggak bakal selamat. Ray kemudian langsung pencet tombol, dan terjadilah ledakan besar yang menghancurkan sarang zombinya, dan juga gelombang gede. Beberapa saat kemudian, terlihat Samantha, Kenzie, dan Hunter yang berhasil selamat. Dan tidak lama kemudian, terlihat Tani yang berenang ke pinggir pantai, menandai akhir dari semua bencana yang terjadi. Di ruang kargo pesawat, ada peti misterius berisi eksperimen yang lagi diangkut. Tapi, di tengah jalan, ada badai gede bikin pesawatnya turbulensi parah. Tali petinya putus, petinya jatuh, dan nimpa kaki penjaganya, dan ngerusak peti misterius itu. Dari dalam peti itu muncul cewek yang bernama Megan, yang langsung kabur manfaatin keadaan, tapi dia mengalami amnesia, dan cuman ada kilasan-kilasan aneh di pikirannya. Penjaganya langsung waspada, karena ternyata Megan bukanlah cewek sembarangan. Begitu Megan nongol, penjaganya langsung nembakin dia, tapi tembakannya nggak ada yang kena, dan justru kena kotak listrik di dekatnya, yang bikin komunikasi di pesawatnya jadi error. Megan terlihat bingung dan nggak ngerti apa yang terjadi. Dia mohon-mohon agar jangan ditembak. Biar Megan keluar lagi, si penjaga pura-pura setuju. Tapi pas Megan angkat tangan sambil keluar, dia langsung ditembak lagi sama penjaganya. Pas si penjaga ngira udah beres dan sedang mengisi pelurunya, tiba-tiba tubuh Megan tadi hilang. Dan belum sempat bereaksi, Megan yang berwujud zombie kemudian nongol di depannya. Sementara itu, seluruh penumpang di pesawat nggak tahu kalau ada bencana yang mengintai mereka. Gara-gara turbulensi terus-terusan, Dr. Bennett yang merupakan pemilik peti eksperimen itu takut ada yang nggak beres. Jadi dia nyuruh kopilot yang bernama Randy buat ngecek bareng 2 orang asisten. Pas nyampe di ruang kargo, mereka terkejut banget ngelihat kotak listriknya udah rusak, petinya kosong, dan Megan udah nggak ada. 2 asisten itu ngerasa ada yang nggak beres, dan ketika mereka mau pergi, tiba-tiba mereka diserang sama zombie. 1 asisten dicabik-cabik oleh penjaga yang udah jadi zombie, tapi untungnya Randy berhasil kabur. Dia langsung nyari Dr. Bennett, nuntut penjelasan soal isi petinya. Dr. Bennett kelihatan panik, sadar kalau isinya udah keluar. Randy terus ke kokpit, ngasih tahu Kapten Ray soal keadaan darurat dan maksa dia buat mendarat di bandara terdekat, atau kalau enggak, semuanya bakal mati. Tapi nggak ada tempat buat mendarat di dekat situ, jadi mereka harus balik ke bandara dan manggil Paul ke kokpit. Pas dengar soal zombinya, Paul langsung nyari Dr. Bennett, nanyain soal kargo yang dibawa. Tapi Dr. Bennett nggak mau ngasih tahu apa-apa, alasannya rahasia perusahaan. Karena kesel, Paul ngajak temennya yaitu Truman buat nyari tahu ke ruang kargo. Tapi selain genangan darah, mereka nggak melihat apapun seperti zombie ataupun mayat. Tapi jelas banget kalau orang yang kegigit sepertinya udah berubah jadi zombie. Ngelihat saluran ventilasi di dekat situ, mereka mutusin buat masuk ke dalam situ. Mereka kemudian berpisah dan merangkak masuk ke saluran ventilasi. Begitu masuk, Paul ternyata langsung ketemu sama zombie. Dan karena panik, dia pun langsung nembakin zombinya. Dengar suara tembakan, Truman balik lagi ke ruang kargo.
Pas dia manggil-manggil Paul, zombinya nyerang Truman sampai bikin dia jatuh. Untungnya, Paul datang tepat waktu dan narik zombinya. Tapi, pistolnya nggak sengaja meletus, pelurunya nembus lantai, kena pramugari yang ada di atas. Kepanikan pun langsung pecah di antara penumpang di kabin. Paul kemudian hajar zombinya, terus nembakin berkali-kali sampai akhirnya zombinya tewas. Sementara itu, pramugari yang bernama Emily mau lapor ke kapten, tapi dia nggak sadar kalau ada zombie ngendap-ngendap di belakangnya, terus gigit lehernya. Dengar teriakan, Ray langsung manggil Randy buat ngecek. Pas Randy nyampe, zombinya lagi nyoba nyeret Emily. Randy langsung nembak dan cepet-cepet nutup pintu kargo. Penumpang pada dengar suara tembakannya, jadi mereka malah rame-rame ke tempat itu. Randy buru-buru narik tirai dan nyuruh mereka pergi, abis itu ngunci pintu kargo rapat-rapat, mengira kalau hal itu bisa ngurung zombinya di dalam. Tapi, ternyata zombie-zombie itu nekat banget. Pas ada cewek abis dari toilet, tiba-tiba muncul zombie dari balik cermin yang nyerang dia. Dengar suara ribut-ribut, pacarnya langsung nyamperin, tapi pas mereka buka pintu toiletnya, ternyata ceweknya udah nggak ada. Dan tiba-tiba, pacarnya yang udah jadi zombie langsung nyergap si cowok. Penumpang cowok lain coba nolongin, tapi dia hampir ketarik juga. Pramugari yang bernama Stacy juga ikut turun tangan, tapi nahasnya dia malah kena gigit di tangannya. Untungnya, gara-gara pesawatnya naik, zombinya terjatuh. Tapi, mereka nggak tahu kalau kegigit itu artinya mereka udah ketularan virusnya. Pas Randy lagi ngunci pintu kargo, Emily yang tadi digigit tiba-tiba berubah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, zombie Emily langsung aja ngegigit dia. Dengar ribut-ribut, penumpang pada datang, jadi mereka pun langsung jadi santapan gratis si zombie. Sementara itu, Dr. Bennett panik parah. Dia teriak-teriak minta tolong perlindungan di dekat pintu kokpit. Penumpang yang udah pada ketakutan jadi makin panik lagi pas dengar teriakan Dr. Bennett minta tolong. Tiba-tiba terjadi turbulensi lagi yang bikin beberapa penumpang jatuh dan yang lain langsung pakai sabuk pengaman. Ada satu penumpang yang jatuh dan dia panik nyari kacamatanya. Tapi tiba-tiba ada tangan yang nongol dari bawah lantai, narik dia ke bawah dan terlihat darah muncrat di mana-mana. Ngelihat itu, penumpang lain langsung buyar pada kabur. Billy nyamperin pintu kokpit, nuntut jawaban dari Dr. Bennett tentang apa yang terjadi. Tapi Bennett ketakutan banget sampai nggak bisa ngomong jelas, cuma nyuruh mereka segera ngumpet. Tiba-tiba, muncul zombie Emily dari belakang, tapi Billy langsung mukul pakai tongkat sampai jatuh ke tangga. Pas gerombolan zombie nyerbu kabin lewat tempat yang jebol, Billy kemudian turun ke dek bawah. Dia ngambil pistolnya Randy yang jatuh, tapi pas itu juga, pintu kargonya kebuka. Billy kaget banget sampai dia jatuh ke lantai dan ngelihat zombie Emily yang dipukulnya tadi. Untungnya yang keluar dari ruangan kargo adalah Paul dan Truman. Mereka nyuruh Billy nyari tempat ngumpet, sementara mereka berdua masuk kabin buat ngurusin zombie. Sementara itu, di bagian lain kabin, Stacy sekarang juga udah jadi zombie dan lagi gigitin penumpang yang duduk. Kara yang bingung mau nyamperin, tapi dia langsung shock ngelihat apa yang ada di depannya. Zombie Stacy mulai ngedeket, tapi untungnya ada Frank yang datang pas banget buat nyelamatin dia. Pas mereka lagi kabur, mereka ketemu biarawati yang udah digigit, tapi udah telat buat nyelamatin dia, jadi mereka terpaksa terus kabur. Frank dan Kara akhirnya ketemu Paul dan Truman. Penumpang yang selamat satu persatu pada ketularan, terus jumlah zombinya makin banyak. Gak ada pilihan lain, mereka pakai kargo buat nutupin jalan dan jaga-jaga pakai pistol. Sementara itu, kelompok 4 orang yang lain nemu lubang ventilasi, terus pada merangkak masuk. Di jalan, Billy nggak berhenti-henti nyalahin Dr. Bennett atas semua yang terjadi. Dr. Bennett cuma bisa bilang dia cuma ngikutin perintah, dan itu bagian dari eksperimen perusahaannya. Dia nggak nyangka kalau bakal ada wabah kayak gini. Tiba-tiba pesawatnya menukik tajam, bikin guncangan hebat. Cewek yang jalan di depan langsung jatuh ke kabin yang isinya zombie semua, dan belum sempat ngapa-ngapain, dia pun langsung diseret sama zombie. Dr. Bennett lebih apes lagi, dia jatuh ke kerumunan zombie dan langsung disantap rame-rame sama para zombie itu. Akhirnya, cuma Billy dan istrinya yaitu Anna yang berhasil nemuin Paul dan yang lain. Sementara itu, Kapten Ray tiba-tiba dengar panggilan darurat dari Randy. Ray yang nggak tahu apa yang terjadi, langsung aja buka pintunya, nggak sadar kalau Randy udah kegigit. Satu zombie ngikutin di belakangnya, tapi Ray berhasil menghalaunya dan langsung nutup pintunya. Tapi nahasnya, pas dia noleh, Randy yang udah jadi zombie langsung aja nyerang dia. Cuman ada beberapa orang yang selamat, mereka sadar nggak bisa nunggu lagi dan harus nyari cara buat mendaratkan pesawatnya dengan aman.
Mereka nyoba hubungin kokpit, tapi mereka nggak tahu kalau kaptennya udah nggak ada. Pesawatnya sekarang udah autopilot, nggak ada yang mengendalikan. Peluru juga udah menipis, mereka mutusin buat ke kokpit buat ngecek. Tapi, biar bisa nyampe ke kokpit dengan aman, mereka harus ngambil senjata yang jatuh di ruang kargo dulu. Truman kemudian bikin bom darurat pakai barang-barang seadanya, terus nyalain dan ngelempar ke tengah-tengah zombie di ruang kargo. Abis ledakan dahsyat, sebagian besar zombie udah pada tewas. Truman manfaatin kesempatan itu buat masuk ruang kargo, nemuin senjata si penjaga di pojokan, terus langsung balik lagi. Tiba-tiba, mereka ngelihat ada pesawat tempur muncul di langit. Apa mereka mau nyelamatin para penumpang? Tentu aja enggak. Karena markas nggak bisa kontak siapapun di pesawatnya, terus pesawatnya juga nggak nyampe di tujuan, jelas banget ini bukan misi penyelamatan. Sementara itu, dalang di balik eksperimen ini curiga kalau virusnya bocor. Biar aman, mereka harus ngehancurin pesawatnya duluan, tapi syaratnya mereka harus mastiin kalau pesawatnya beneran udah kena virus. Kalau nggak ada komunikasi dari pesawat, dalam waktu 3 menit, pesawat tempur bakal ngebom pesawat itu. Jadi para penumpang yang selamat sekarang cuma punya sedikit waktu. Frank kemudian bilang kalau dia sepertinya bisa nerbangin pesawat. Mereka pun kemudian mutusin buat nerobos kerumunan zombie ke kokpit buat ngirim sinyal minta tolong. Jadi beberapa dari mereka langsung lari keluar. Tapi zombinya banyak banget. Mereka coba bunuh sebanyak mungkin zombinya. Tapi Billy dan Anna akhirnya kena gigit juga. Sadar dengan nasib mereka, kedua orang itu pun milih buat bertahan buat nahan zombinya dan ngelindungin yang lain menuju kokpit. Pasangan itu terkepung di pintu kabin, terus mutusin buat ngorbanin diri. Mereka buka pintu, bikin para zombie kesedot keluar, terus ngenain mesin baling-baling sampai tewas. Untungnya, Truman dan Frank bisa sampai ke kokpit dengan selamat. Pas mereka mau ngirim sinyal minta tolong lewat radio, pesawat tempurnya udah ngeluncurin rudal. Walaupun mereka udah berusaha ngehindarin serangan, rudalnya tetap kena pesawat, ngebikin lubang gede di kabin. Banyak zombie pada kesedot keluar pesawat, melayang-layang di udara. Nahasnya, pesawat tempurnya kemudian ketabrak sama salah satu zombie dan langsung meledak. Untungnya, Truman dan Frank akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya di gurun pasir dengan selamat. Sekarang cuma tersisa 4 orang yang lolos dari bencana. Terus mereka pun mulai jalan kaki untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata ada beberapa zombie yang masih hidup. Dan mereka pun juga mulai menuju ke kota terdekat. Di suatu kebun binatang, tiba-tiba terjadi wabah aneh yang menyerang para monyet. Pas dokter hewan dan asistennya bingung, salah satu monyet tiba-tiba kejang-kejang gak karuan. Biar gak kabur dan nularin binatang lain, si dokter nyuruh satpam cepet-cepet ngunci labnya. Tapi ternyata monyetnya udah keburu mati. Gak peduliin omongan asistennya, si dokter hewan buru-buru nyuntikin adrenalin buat nyoba nyelamatin monyetnya. Di saat bersamaan, para monyet yang di kandang juga mulai ikut agresif. Mereka berpikir, apa mungkin virusnya bisa nyebar lewat udara? Tapi, belum juga ngerti dengan apa yang terjadi, tiba-tiba mereka dengar suara geraman dari belakang. Dan ternyata, monyet yang mati tadi entah gimana udah bangkit lagi dan berubah jadi monyet zombie yang serem banget, terus hilang dari pandangan mereka. Pas lagi panik nyari-nyari, monyet zombie itu tiba-tiba lompat ke atas dan jatuhin lemari, bikin satpam di bawahnya jadi ayam geprek. Asistennya langsung ketakutan dan nyoba kabur dari lab, tapi dokternya malah mau nangkep monyetnya buat diteliti. Tiba-tiba, monyet zombie itu lompat ke atas kepala si asisten, terus nyongkel matanya keluar. Pas itu juga, dokternya baru sadar dengan bahayanya keadaan saat itu, jadi dia langsung pencet tombol alarm pas banget sebelum dia akhirnya diserang juga. Pas dengar alarm peringatan, satpam kebun binatang langsung pada lari ke lokasi dokter hewan. Nyampe di depan lab, mereka kaget ngelihat ada tangan berlumuran darah di pintu. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah si dokter hewan. Tapi pas satpam mau buka pintu buat nyelamatin, si dokter malah nahan pintunya dari dalam, kayak melarang mereka buat masuk. Para satpam yang gak ngerti maksudnya si dokter, akhirnya mereka pun maksa dobrak pintunya. Mereka pun syok berat ngelihat apa yang terjadi di dalam. Temboknya penuh dengan bekas tangan berdarah dan monyet-monyet pada lepas dari kandang. Lizzie maju buat ngecek keadaan si dokter hewan, tapi dokternya bergumam pelan dan berkata untuk segera mengunci pintunya. Tapi mereka nggak begitu dengar dengan apa yang dibilang si dokter. Bingung banget, mereka ngeliatin si dokter berusaha berdiri sambil teriak kesakitan. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat ada seekor monyet zombie yang keluar dari tubuh si dokter. Terus monyet-monyet lain yang sembunyi juga mulai bermunculan dan nyerang mereka semua.
Para satpam pada kalah satu persatu, sementara 3 orang yang tersisa terpaksa kabur dari lab. Tapi tiba-tiba ada monyet yang menghalangi pintunya. Terus, monyet yang satunya nyerang Rex yang lagi terkapar di lantai. Ngeliat ini, Gage cepet-cepet buka jaketnya, terus dipakai buat nangkep monyetnya, abis itu dibanting-banting ke tembok. Tapi, monyet yang satunya berhasil kabur dari lab. Mereka bertiga berpikir kalau virus yang dibawa monyet-monyet itu kemungkinan besar bisa nularin binatang lain. Mereka langsung hubungin Ellen, orang yang mengurusi kebun binatang, terus ngasih tahu keadaan darurat. Biar virusnya nggak makin nyebar, Ellen langsung perintahin lockdown seluruh kebun binatang. Untungnya, kebun binatang itu belum dibuka buat pengunjung, dan cuman ada beberapa anak magang doang di sana. Setelah nemuin lokasi monyet-monyet itu, 3 satpam langsung cus ke TKP. Sementara itu, pengurus dan mahasiswa yang dengar alarm tadi, kemudian ngelihat monyet-monyetnya udah deket banget. Si pengurus langsung nyuruh semuanya kabur, tapi sayangnya dia sendiri justru berhasil diserang sama monyet-monyetnya. Pas 3 mahasiswa ngumpet di gubuk jerami, tiba-tiba mereka diserang sama binatang lain. Jadi emang kemungkinan besar virusnya bisa nyebar lewat udara. Mereka kemudian naik ke pohon buat sembunyi, tapi Amber ngerasain ada sesuatu yang deketin. Ternyata itu adalah 2 ekor zombie jerapah. Amber ketakutan banget bahkan sampai ngompol. Sementara 2 cowok itu langsung dicaplok sama zombie jerapah. Pas para satpam nyampe, mereka nemuin 2 cowok itu udah mati mengenaskan. Mereka pun langsung nembakin zombie jerapahnya dan berhasil ngerubuhin 1 ekor. Tapi yang satu lagi ngambil Amber, terus ngangkat dia ke atas. Untungnya, Lizzie berhasil nembak jerapahnya tepat di kepala dan nyelamatin Amber tepat waktu. Tapi pas mereka mau pergi, tiba-tiba jerapahnya hidup lagi. Gage kena gigit di lengannya pas nyelamatin Amber, terus Lizzie cepet-cepet nembak mati jerapahnya sekali lagi. Tapi pas mereka lagi ngobatin lukanya Gage, Amber malah ngambil kesempatan buat kabur bawa mobil mereka. Dan parahnya, senjata dan walkie-talkie mereka ada di dalam mobil itu. Beberapa saat kemudian, Amber udah nyampe gerbang, tapi dia nggak tahu kalau gerbangnya dikunci. Sambil panik, dia nyoba manggil Ellen lewat kamera pengawas dan minta dibukain gerbangnya. Tapi, Ellen ngelihat ada sesuatu ngedeketin Amber dan nyuruh dia cepet-cepet pergi dari situ. Tapi Amber bersikeras mau manjat pagarnya, nggak sadar kalau ada sesuatu di belakangnya. Dan ternyata, itu adalah singa zombie yang kemudian bawa Amber dari situ. Sementara itu, di monitor pengawas, Ellen masih shock pas ngelihat ada binatang zombie ngedeketin dia. Dia pun balik badan dan ternyata anaknya udah hilang. Tanpa sepengetahuan Ellen, anaknya yang bernama Thea ternyata masuk ke ruang mainan. Di sana, dia ngelihat boneka koala yang kayak aslinya. Pas dia deketin buat lihat lebih jelas, ternyata itu memang koala asli yang sekarang udah jadi zombie. Dengar suara ribut, Ellen buru-buru masuk ke ruang mainan. Tapi karena panik banget, dia pun salah masukin kode berkali-kali. Dan pas akhirnya pintu kebuka, dia justru kaget banget lihat Thea ternyata jago bela diri. Dia pakai tongkat baseball buat ngelawan zombie koala itu. Sementara itu, 3 satpam yang lagi jalan, tiba-tiba diserang gerombolan zombie monyet. Lizzie langsung nembakin para monyet itu, tapi pelurunya keburu habis sebelum banyak yang kena. Pas mereka udah mulai putus asa, tiba-tiba terlihat beberapa tembakan flare di atas langit. Ternyata itu adalah perbuatan Dexton dan AJ yang datang buat nolongin. Mereka kemudian cepet-cepet ngumpet di ruang keamanan dan ngerencanain langkah selanjutnya. Tapi, Dexton kemudian sadar kalau gorilanya juga udah jadi zombie. Di saat bersamaan, ada beberapa hewan zombie yang pada mendekati wilayah gorila. Walaupun yang lain pada ngelarang, tapi Dexton ngotot mau ngecek. Dan bener aja, pas dia masuk, ternyata gorila-gorila itu udah jadi zombie. Dan belum sempat bereaksi, dia pun langsung kena tonjok ampe jatuh ke ruang keamanan. Ngelihat keadaan yang gawat, yang lain pada buru-buru ngumpet dan cuman bisa ngeliatin Dexton yang diserang secara brutal sama si zombie gorila sampai tewas. Setelah kejadian barusan, para zombie gorilanya nggak mau pergi dan nyoba nyari-nyari orang lain di dalam ruangan. Biar yang lain bisa kabur, Rex mutusin buat nyoba ngelawan zombie gorilanya. Tapi pas itu juga, si gorila ngeliat Gage dan AJ. Pas lagi genting, Rex loncat ke depan, nusuk gorilanya pakai pisau gede di punggungnya. Kesempatan itu pun langsung dipakai Gage dan AJ buat kabur. Rex nyuruh mereka cepat pergi, karena dia tahu kalau dia nggak bakal kuat nahan lama-lama. Pas mereka udah pergi, zombie gorilanya ngelempar Rex dan langsung nyerang dia, ngehancurin kepalanya dengan brutal. Zombie gorila itu pun ngejar mereka, tapi mereka cepet-cepet naik ke gunung buatan, terus ngedorong batu gede sampai ngejatuhin zombie gorilanya.
Pas lagi kabur, mereka kemudian ketemu lagi sama Amber. Walaupun belum mati setelah diserang singa zombie, tapi dia udah sekarat, dan gak berapa lama kemudian dia pun akhirnya meninggal. Lizzie kemudian hubungin Ellen lewat walkie-talkie. Seluruh kebun binatang sekarang udah dalam keadaan darurat. Ellen nyuruh mereka cepet-cepet pergi, dan janji bakal bukain gerbang buat mereka. Tapi pas itu juga, Ellen ngeliat ada beberapa titik merah di layar yang mendekati mereka. Ellen langsung nyuruh mereka segera pergi dari situ, tapi semuanya udah telat. 4 zombie singa udah mengepung mereka. Untungnya, mayat Amber narik perhatian 2 ekor singa, ngasih yang lain kesempatan buat kabur naik mobil. Sementara itu, singa yang sisanya kemudian nyusul. Gage dan Lizzie nyoba ngelindungin dari belakang. Gak disangka, satu singa lompat ke atas mobil. Lizzie langsung nembak tapi gak mempan, tapi tembakannya itu berhasil bikin singanya jatuh. Tapi baru aja merasa lega, si AJ malah nabrakin mobilnya. Mereka bertiga pun jatuh semua, tapi untungnya gak ada yang luka parah. Mau gak mau, mereka harus berlari buat kabur. Rencananya mereka mau ketemu Ellen di bawah menggunakan zipline. Tapi, zipline-nya ternyata belum jadi mereka harus bergelantungan pakai tangan doang di katrolnya. Tapi, kesialan mereka nggak berhenti di situ. Pas di tengah jalan, kabelnya Lizzie dan AJ mulai putus. Untungnya, Lizzie berhasil pegangan Gage, jadi dia masih selamat. Tapi AJ nggak seberuntung itu dan harus terjatuh sampai tewas. Setelah sampai, mereka pun langsung ikutin Ellen yang udah nungguin mereka dan masuk ke dalam gedung. Meskipun layar monitornya sekarang udah penuh sama titik merah, Ellen nggak ada niatan buat kabur. Dia malah bawa orang yang selamat ke basement, masukin semua benda yang mudah kebakar ke dalam mobil, terus pergi ke taman burung. Dia berniat musnahin semua burung zombie, karena kalau sampai burung-burung yang udah terinfeksi berhasil keluar dari kandang, bisa gawat banget. Beberapa saat kemudian, mereka masuk ke dalam aviary, dan Lizzie dan Gage kemudian nemuin penjaganya udah mati. Sementara Ellen yang nunggu di luar, ngeliat layar monitor dan tahu kalau burung-burung zombie itu pada berusaha jebolin pagar pelindungnya. Ngelihat hal itu, Ellen langsung keluar dari mobil dan numpahin cairan yang gampang kebakar ke tanah. Dia mau ngebakar buat nyegah burung-burung zombie itu keluar. Pas apinya nyala gede, Gage dan Lizzie berhasil keluar dari aviary. Tapi, pas mereka mau pergi pakai mobil, mereka sadar kalau masalahnya belum selesai. Burung-burung zombie itu berniat nerobos jendela. Lizzie punya ide, dia nyuruh Ellen buat nyetir mobil yang isinya bahan bakar ke pintu masuk aviary. Terus dia nembakin mobilnya, bikin ledakan gede banget dan membunuh semua burung zombinya. Tapi pas mereka mau pergi, ternyata ada satu zombie gorila yang masih hidup. Ngelihat makhluk serem itu, mereka pun terpaksa kabur lagi. Mereka dikejar sampai ke gerbang, terus Gage dan Lizzie yang nyoba melawan, tapi mereka malah cepet banget dikalahin sama gorilanya. Bahkan Ellen juga ditumbangkan pakai 1 pukulan doang. Ngelihat Thea dalam bahaya, Ellen akhirnya terpaksa nembak gorila itu sampai mati. Mereka sedih banget, karena selama ini mereka udah akrab banget sama gorila itu. Gak lama kemudian, helikopter penyelamat akhirnya datang, terus 4 orang yang selamat itu pun naik buat kabur dari kebun binatang. Tapi, mereka nggak tahu kalau ternyata zombie gorila tadi kemudian hidup lagi. Di sebuah fasilitas riset biokimia terpencil, tentara lagi ngelakuin penelitian rahasia senjata biokimia. Namun, virusnya bocor dari lab, nularin peneliti dan tentara yang jaga, bikin mereka jadi zombie ganas haus darah yang mulai nyerang orang lain. Walaupun tentara yang sisa pada berjuang mati-matian, mereka nggak bisa nahan serangan bertubi-tubi dari para zombie. Pas seluruh markas udah mau runtuh, kapten tentara yang bernama Curtis ngusulin buat evakuasi. Tapi si dokter yang bernama Henderson menolaknya. Penelitian di markas itu adalah hasil kerja keras seumur hidupnya, dan dia tetap bertekad mau nyari cara nyelamatin semuanya. Pas Curtis mau nyeret paksa Henderson, tiba-tiba dia disergap zombie. Sekarang cuma tersisa Henderson doang yang ada di markas, tapi dia belum nyerah buat nemuin obat penawar virusnya. If you want to, you can rot. 10 tahun berlalu, ada tim elit yang ditugasin buat mendarat di pulau kecil ini. Misi mereka adalah ngambil data penelitian senjata biokimia dan nyelamatin tim yang hilang sebelumnya. Tapi, mereka cuma dikasih waktu 10 jam doang. Kalau nggak berhasil nyalain pemancar sinyal dalam waktu itu, markas bakal nganggap misi gagal dan ngehancurin pulau itu.
Waktu terus berjalan, tim langsung cabut ke markas penelitian. Tapi baru mulai jalan, mereka langsung ketemu sama zombie. Padahal sebelumnya mereka udah siap mental, tapi begitu ngelihat zombie beneran tetap aja tekad mereka jadi agak down. Para zombie itu pun langsung nyerang mereka. Kapten Chuck dan Wakil Kapten Paul langsung nembak, bikin zombinya pada tumbang. Tapi suara tembakannya malah narik perhatian zombie lain, bikin para zombie pada keluar dari segala arah. Tim ini nyoba ngelawan sambil mundur ke belakang. Kondisi hutan yang lebat banget, bikin tim elit yang berpengalaman sekalipun kewalahan dengan serangan tiba-tiba zombie. Pas lagi kacau-kacaunya, pemancar sinyalnya Chuck nggak sengaja keinjek zombie, tapi dia nggak nyadar. Zombie terus nyerang tanpa henti. Seluruh tim harus berjuang mati-matian. Seorang tentara cewek yang bernama Dugan kemudian disergap zombie yang tiba-tiba muncul, bikin Chuck langsung lari nolongin dia. Niatnya si kapten mau narik zombinya, tapi tangannya malah putus. Jadi Chuck pegang kepala zombinya dan terus ditembak. Namun, meskipun berhasil nyelamatin Dugan, tapi dia udah keburu kegigit. Ngelihat hal itu, Chuck justru mutusin gak mau ninggalin dia. Di tengah keheningan, si kapten nyoba ngelihat situasi di depan, tapi dia terlalu ngeremehin keadaan, dan tiba-tiba ada zombie yang menyerang. Dengar ada keributan, yang lain pun langsung nyamperin, tapi ternyata Chuck udah hilang. Komando kepemimpinan kemudian diambil alih sama Paul. Gak lama kemudian, Dugan yang kegigit tadi mulai berubah. Michaela yang lihat hal itu pun langsung aja nembak dia sebelum perubahannya selesai, bikin Paul marah. Pas lagi berdebat, Chuck gak sengaja nemuin peluncur roket di bawah pohon, kayaknya itu adalah punya tim yang sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah markas yang artinya teman-teman mereka kemungkinan masih hidup. Mereka pun langsung pergi ke markas untuk memeriksanya. Pas nyampe di tujuan, suasananya sepi banget. Pas mau masuk markas, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang nyerbu mereka. Dan karena jumlahnya banyak banget, timnya kewalahan pas nyoba ngelawan. Untungnya, ada orang yang selamat dari tim lain yang datang pas banget, ngasih mereka perlindungan buat masuk ke markas. Karena tujuan mereka sama, mereka pun kemudian bergabung dan langsung menuju ke laboratorium. Pas nyampe di ujung tangga, mereka dengar suara tembakan. Mereka nyoba ngintip dan ngelihat dua tentara yang udah jadi zombie. Tapi belum sempat bertindak, tiba-tiba ada orang yang mendahului ngebunuh zombinya. Mereka nyuruh orang itu buang senjata, dan ternyata orang itu adalah Henderson. Walaupun udah lama, Henderson langsung mengenali Michaela, yang ternyata adalah anaknya. Dia kemudian bawa tim itu ke labnya. Setelah bertahun-tahun penelitian, Henderson ternyata udah dapat kemajuan. Dia berhasil bikin serum yang bisa menekan virus zombie, bikin zombie yang udah bermutasi pelan-pelan kembali sadar. Beberapa dari mereka bahkan bisa ngomong normal, tapi masih agak agresif sama orang asing. Tentunya, ini cuma beberapa kasus yang berhasil, karena sebagian besar zombie yang disuntikin malah jadi makin ganas. Jelas banget obsesi Henderson buat neliti zombie udah parah banget. Dia nggak mau ninggalin pulau ini, bersikeras mau lanjut penelitian di sini. Dia nggak mau tim itu bawa hasil penelitiannya. Quarantine. What we saw out there in that jungle. Not anymore. Is patient 9-1 Challenging. This to slow its progression. Bracing effect worked with them. Not touch it. Keadaan sekarang tambah kritis karena pemancar sinyalnya udah hilang dan waktu mereka juga udah menipis. Ngelihat Henderson nggak mau dengerin perkataan mereka, Paul terpaksa nyuruh tentara buat bawa dia pergi secara paksa. Tapi, tiba-tiba Henderson nyerang salah satu tentara kayak zombie sampai butuh beberapa orang buat narik dia. Paul udah mau nembak dia, tapi kesadaran Henderson kemudian muncul. Dia buru-buru minta Michaela ngambil serum dari sakunya. Abis Michaela nyuntikin serumnya, Henderson langsung balik ke keadaan normal, yang berarti serumnya beneran manjur. You're coming with us. What your orders are? Or we could take you by force.
It's working. Tapi, setelah ngelihat kejadian barusan, Paul jadi ragu-ragu mau bawa Henderson balik karena dia takut kalau virusnya bakal nyebar di kota. Tapi Michaela merasa keberatan. Dia yang udah lama nggak ketemu dengan bokapnya itu pun nggak mau kehilangan buat yang kedua kalinya. Ngelihat efek positif serumnya, dia nyaranin Paul buat ngecek lab. Siapa tahu ada serum lagi, karena itu tujuan utama misi mereka. Paul akhirnya setuju, terus ninggalin 2 tentara buat jagain Henderson, sementara yang lain pergi ke lab. Sementara Michaela dan Paul nyari serumnya, Chuck dan Jerome nyoba nyari radio. Tapi, abis nyari kemana-mana, mereka nggak nemu yang nyala. Beberapa saat kemudian, Jerome kebelet banget pengen ke toilet, jadi dia masuk ke dalam. Pas lagi di tengah jalan, tiba-tiba dia diserang zombie yang muncul entah dari mana. Untungnya, Chuck datang buat nyelamatin dia. Meskipun sayangnya mereka balik dengan tangan kosong. Sementara itu, Michaela dan Paul nemuin komputer Henderson yang berisi catatan penelitian serumnya. Mereka tahu kalau Henderson sengaja nginfeksi dirinya sendiri sama virus zombie untuk penelitiannya. Pas Michaela lagi nyalin data penelitiannya, dia nggak sengaja nyalain sistem keamanan markas, ngelepasin zombie-zombie yang paling ganas. Untungnya, mereka berhasil dapetin data penelitiannya. Paul nyuruh Michaela buat cepet-cepet pergi, karena zombinya udah menuju ke arah mereka. Tapi Michaela bersikeras mau nemuin serum antivirusnya. Abis nyari-nyari, akhirnya mereka nemuin serumnya di ruang pendingin, dan mereka pun buru-buru pergi dari situ. Here we go. Actually able to increase themselves. What the hell did you just do? We gotta move now. Let's go, come on! Sementara itu, Chuck dan Jerome balik ke kantor, tapi si dokter dan 2 teman timnya hilang. Ada bercak darah di lantai. Chuck ngelihat monitor CCTV, terus ngelihat teman-temannya pada diikat. Mereka langsung nyoba nyari temennya. Tapi, pas nyampe di ruangan tempat temennya ditahan, tiba-tiba Henderson nongol. Dia megang pistol, jadi mereka terpaksa nyerah. Sementara itu, Michaela dan Paul juga lagi perang sengit pas balik, karena mereka ketemu banyak banget zombie yang menghalangi jalan. Untungnya, mereka berhasil ngalahin beberapa zombinya. Terus, mereka nerobos kepungan zombie itu. Balik ke kantor, mereka kemudian ngelihat temennya yang hilang dan Henderson lewat rekaman CCTV. Terus mereka bergegas ke tempat itu dan ngelihat Chuck tiduran di ranjang bareng sama zombie di sebelahnya. Teman-teman yang lain diikat gak sadar di dekat situ, sementara Chuck masih setengah sadar dan mulutnya penuh darah. Pas itu juga, Henderson nyamperin mereka, dia sadar kalau kekacauan ini gara-gara dia. Walaupun dia bersikeras sama penelitiannya, tapi kelihatan banget kalau semuanya udah lepas kendali. Paul buru-buru minta bantuan Henderson biar bisa kabur dari pulau ini, soalnya kurang dari 2,5 jam lagi, pulau ini bakal hancur. Takut nyawanya dan penelitiannya hilang, Henderson akhirnya setuju buat pergi. Tapi, pas Paul mau ngelepasin borgol Chuck, Henderson ngasih tahu kalau Chuck udah nggak bisa diselamatin, karena Henderson udah nyuntikin virus zombie ke dia. Walaupun marah banget, Paul nggak punya pilihan lain selain pamitan sama Chuck. What's going on here, Colonel? Isle of the Dead. It's disgusting. It's what we do. It's what For you're... less than 2 hours, that's you can either help us or we can all die together. Keys are on the desk. Oh, I wouldn't do that, no. You son of a bitch. Abis nyelamatin tentara yang lain, mereka kemudian balik ke kantor. Dan di sana udah terlihat gerombolan zombie ganas yang terlepas tadi. Timnya harus nerobos kepungan zombie yang nyerbu dari segala arah. Tiba-tiba, Henderson ngenalin satu zombie di depannya. Ternyata itu adalah Curtis, kapten pasukan yang digigit zombie 10 tahun lalu di depan dia. Sekarang, dia jadi pemimpin zombie-zombie ganas itu. Henderson buru-buru nyuruh yang lain lewat jalan samping, sementara dia nyoba nahan zombinya. Pas yang lain udah pergi dengan selamat, Henderson gak kuat nahan serangan zombie yang banyak banget. Curtis ternyata gak cuma masih sadar, tapi juga bisa merintah zombie lain. Dia nyuruh zombie-zombie itu gak nyerang Henderson, karena dia mau ngehajar Henderson sendirian dan ngeluarin semua amarahnya. Henderson udah lama ngelakuin percobaan ke Curtis, nyuntik dia berkali-kali pakai serum antivirus, bikin dia jadi monster setengah manusia dan zombie. Abis ngehajar Henderson, Curtis dan kelompoknya ngejar para survivor yang tersisa.
Sementara itu, pas timnya lagi naik tangga, Jerome disergap zombie. Walaupun timnya cepat ngebantai zombie itu, sayangnya Jerome udah tergigit. Tahu apa yang bakal terjadi, dia pun milih buat mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, orang yang tersisa berhasil kabur dari lab. Michaela bawa satu tentara ke tempat pendaratan helikopter. Paul ke pohon tempat Chuck nemuin peluncur roket, dan tentara lain pergi ambil pemancar sinyal. Dengan bantuan GPS locator, tentara itu cepat sampai ke tujuan. Tapi yang nggak dia sadari, serangga di pulau itu ternyata juga udah bermutasi. Pas dia dapat pemancar sinyalnya, beberapa serangga langsung nempel ke badannya. Bahkan ada yang sampai masuk ke kulitnya. Nggak lama kemudian, dia pun pingsan. Tapi tiba-tiba ada yang ambil pemancar sinyal itu. Sementara itu, keadaan Michaela makin genting. Zombie terus keluar dari hutan, dan salah satu tentara yang lengah langsung kena serbu. Michaela sendiri juga diserang sampai jatuh, dan walaupun berhasil ngebunuh zombinya, tapi tangannya udah kena gigit. Dia langsung suntikin serumnya ke dirinya sendiri, dan dia pun kemudian pingsan. Di sisi lain, Paul akhirnya nemuin peluncur roketnya, tapi pas mau pergi, dia ngelihat Chuck yang udah jadi zombie. Paul kemudian bunuh Chuck dan langsung menuju ke tempat pendaratan helikopter. Pas Michaela tersadar, dia pun tahu kalau dia sekarang udah berubah jadi manusia setengah zombie. Dengan virus zombie di dalam tubuhnya, skill bertarung Michaela langsung naik drastis. Dia gampang banget ngalahin para zombie yang datang satu persatu, kemampuan nembaknya juga jadi super, banyak zombie yang langsung pada mati. Abis ngabisin zombie-zombie lemah, Michaela lanjut jalan ke tempat pendaratan helikopter. Tapi di jalan, dia kemudian ketemu sama Curtis, yang ternyata udah ngambil pemancar sinyal, terus nyegah pulau itu dibom sama markas. Mereka langsung berantem. Michaela cepet banget ngalahin anak buahnya Curtis, namun Curtis ternyata lawan sangat berat, dan dia ngasih serangan telak yang bikin Michaela nggak berdaya. Pas lagi genting-gentingnya, Henderson datang buat nyelamatin Michaela. Dia nyuruh Michaela cepet pergi, sementara dia bakal berhadapan sama Curtis. Dua mayat hidup itu pun saling pukul, dan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Setelah beberapa ronde, Curtis kelihatan mulai loyo, dan akhirnya dia pun berhasil dikalahkan. Pas helikopternya datang, Paul langsung datang dan nemuin Michaela yang terkapar di tanah. Dia cepet-cepet nyamperin dan nyuruh Michaela pergi, tapi virus zombinya sekarang kambuh lagi. Michaela kemudian ngasih tabung serum terakhirnya ke Paul. Jelas banget kalau dia nggak ada niatan buat pergi dari sini. Sadar kalau Michaela udah nggak bisa diselamatin, Paul pun terpaksa naik helikopter sendirian. Sementara itu, Henderson kemudian nemuin Michaela yang udah sekarat. Dia langsung memeluk anaknya itu sambil minta maaf. Dia bilang kalau semua ini gara-gara dia. Pas Paul udah naik helikopter, Henderson berteriak untuk mengakhiri semua ini, terus Paul dengan mata berkaca-kaca ngeluncurin roketnya. Dan akhirnya, terjadi ledakan besar dari pulau itu, ngehancurin semuanya jadi abu. Di suatu kantor, ada seorang cowok bernama Claudio mau ngajak push rank di lift, tapi si ceweknya yang bernama Martha nggak mau ngelakuin hal itu. Jadi dia langsung remas aja lato-latonya. Claudio kesakitan banget, bahkan sampai mohon-mohon minta ampun. Martha pun ngelepasin cengkramannya sambil ngedumel dan terus keluar lift. Beberapa saat kemudian, pas dia mau turun di lantai yang dituju, tiba-tiba liftnya error, bikin Claudio kejebak di dalam. Dia pun langsung nelpon kantor satpam buat minta tolong, terus mereka bilang bakal datang bentar lagi. Tapi setelah nunggu 2,5 jam, ternyata nggak ada orang yang datang sama sekali. Gak mau nunggu lebih lama lagi, Claudio kemudian nyoba buka paksa pintu lift pakai tangan kosong. Tentu saja hal itu susah banget. Dia cuma bisa buka pintunya dikit doang dan gak muat buat keluar dari dalam lift.
Tapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun sekarang harusnya masih jam kerja, tapi entah kenapa lorong di luar lift sepi banget, kayak nggak ada kehidupan sama sekali. Pas lagi bingung gitu, tiba-tiba istrinya nelpon, dia bilang ada yang gedor-gedor pintu rumah. Dia ketakutan banget. Di TV ada berita kalau orang-orang pada menggila di jalanan. Walaupun gak tahu apa yang terjadi, Claudio cuma bisa nenangin istrinya lewat telepon, padahal sekarang dia sendiri juga gak bisa apa-apa. Abis nutup telepon, dia ngecek HP-nya buat lihat info. Meskipun agak susah dipercaya, tapi kayaknya sekarang emang ada kerusuhan yang sedang terjadi. Pas Claudio mau nenangin diri sambil ngerokok, tiba-tiba dia dengar teriakan minta tolong dari belakangnya. Orang-orang pada lari gak karuan, berusaha nyelamatin diri. Seorang perempuan kemudian jatuh di depannya, ternyata itu adalah Martha. Mukanya takut banget sambil minta tolong, bahkan dia nyoba masuk ke dalam lift. Tapi tiba-tiba, dia ketarik sama sesuatu di belakangnya, terus terdengar jeritan yang bikin merinding. Melihat kejadian itu, Claudio pun ketakutan setengah mati. Dia bingung banget sama apa yang sedang terjadi. Claudio hati-hati ngedeket ke pintu, tapi tiba-tiba ada 2 zombie yang langsung nyerang dia. Jantung Claudio rasanya mau copot dan dia langsung jatuh terduduk. Untung aja celah pintunya nggak lebar-lebar amat, kalau nggak udah habis dia. Pas itu juga ada suara yang mengalihkan perhatian zombinya, bikin mereka pergi ninggalin Claudio. Masih gemeteran, Claudio langsung berdiri dan nyoba nelpon ruang satpam, nanyain kenapa belum datang juga. Tapi satpamnya juga nggak tahu apa-apa. Dia bilang kalau staff maintenance udah nggak ada kabar. Tapi belum selesai ngomong, tiba-tiba teleponnya keputus dan terdengar teriakan kesakitan si satpam, yang berarti dia juga udah jadi santapan zombie. Beberapa saat kemudian, Claudio udah mau pingsan pas HP-nya bunyi, dan itu adalah istrinya yang nelpon lagi. Pas mau angkat, tiba-tiba ada tangan zombie yang meraih dia dan narik paksa. Ternyata itu adalah Martha yang udah jadi zombie. Claudio nyoba ngelawan sekuat tenaga, dia kemudian ambil pegangan besi di dalam lift dan ngehajar zombinya sampai ambruk. Dia ngebersihin darah di mukanya pakai air botol dari tasnya, tapi tatapan kosong Martha masih bikin merinding. Sekali lagi, dia pakai pipa besi buat ngegerakin mayatnya ke samping, terus nutupin bercak darah pakai dokumen. Tiba-tiba, ada suara langkah kaki dari luar, dan ternyata itu adalah karyawan baru dari kantornya yang bernama Sylvia. Dengan hati-hati, dia nyoba manggil Sylvia buat ngedeket, terus ngeluarin pipa besi itu, berharap Sylvia bisa bantu ngebukain pintu lift. Abis nyoba berkali-kali, tapi pipanya malah jatuh ke lantai, bikin zombie-zombie pada noleh. Sylvia panik dan dia mau masuk ke dalam lift juga, tapi nggak bisa. Zombinya udah deket banget, dia nggak punya pilihan lain selain kabur. Tapi, yang bikin Claudio kaget, ternyata Sylvia berhasil ngebunuh zombinya. Claudio bengong liatnya, tapi merasa lega juga karena Sylvia bisa lolos dari bahaya. Tapi, ternyata bahayanya belum selesai. Tiba-tiba, ada 2 zombie lagi yang nongol, dan langsung nyerang Sylvia dengan ganas. Di tengah teriakan Claudio yang panik, Sylvia akhirnya menjadi santapan zombie. Ngelihat orang-orang pada mati di depannya, Claudio putus asa banget. Dia buru-buru nelpon istrinya buat nyari penghiburan, tapi seluruh kota juga udah diserang virus zombie. Keadaan di sana juga nggak bagus. Belum sempat ngobrol lama, terdengar suara zombie-zombie yang udah nerobos masuk ke rumahnya. Terus kedengeran teriakan istrinya yang menjerit. Udah nggak tahu harus ngapain, Claudio cuma bisa nutupin muka sambil nangis. Dia udah mati rasa, sengaja mancing zombie lewat dan bikin suara. Beberapa zombie kemudian muncul karena tertarik sama suaranya, terus dia lampiasin semua kekesalannya ke zombie-zombie itu. Tapi tiba-tiba, ada suara minta tolong dari ujung lorong, ternyata itu adalah sekretarisnya yang bernama Sarah.
Perhatian zombie itu pun kemudian pada ketarik sama suara Sarah, jadi dia nggak punya pilihan selain ngumpet di kantor. Claudio nyoba bikin keributan lagi buat ngalihin perhatian zombie, tapi mereka malah nggak peduli dan langsung nerobos masuk kantor dan ngebunuh Sarah di depan matanya. Dia udah nggak sanggup nahan semua kejadian itu. Ada 2 zombie yang nyoba nyerang dia, terus tiba-tiba listrik mati. Gak lama kemudian, ada suara tembakan, terus zombie-zombie pada jatuh satu persatu. Ternyata itu adalah tentara bersenjata lengkap. Claudio kemudian nyoba manggil tentara yang bernama Marcel dan minta tolong buat diselamatkan. Marcel langsung nyamperin, tapi pintunya nggak bisa dibuka pakai tangan kosong. Jadi mereka harus nyari generatornya buat ngembaliin tenaga buat buka pintunya. Marcel kemudian ninggalin pistol dan walkie-talkie, terus ngikutin arahan Claudio buat nyari tempat generatornya. Beberapa saat kemudian, listrik udah nyala lagi, tapi pintunya tetap nggak bisa dibuka. Claudio nyoba buka paksa pintunya pakai tangan, tapi malah bikin suara yang narik perhatian zombie lain. Dia langsung ambil pistol dan nembakin semua zombie yang muncul. Pas sudah agak sedikit lega, tiba-tiba ada jeritan dari walkie-talkie. Kayaknya Marcel kemungkinan besar juga udah diserang zombie. Harapan terakhirnya pun pupus, Claudio langsung putus asa banget. Dia bersiap ngarahin pistolnya ke kepalanya buat mengakhiri penderitaannya. Tapi dari atas lift tiba-tiba ada suara teriakan minta tolong. Itu adalah suara Marcel, ternyata dia masih hidup. Dengan pakai pipa besi, Claudio ngebuka paksa atap liftnya, terus masukin Marcel ke dalam lift. Tapi sayangnya dia udah kena gigit zombie. Mereka pun kemudian duduk bersebelahan dan Marcel kemudian bercerita. Dia ngasih tahu kalau virusnya bocor dari lab. Dia juga nunjukin foto istrinya, bilang kalau dia sayang banget sama istrinya dan merasa lega karena istrinya berada di tempat aman. Dengar cerita Marcel, Claudio ngerasa malu banget. Dia sadar kalau selama ini dia udah jadi suami yang buruk, mengkhianati istrinya, bahkan tadi pagi sempat berantem cuman gara-gara hal sepele. Tapi sekarang dia udah nggak punya kesempatan lagi buat berantem. Mereka ngobrol sampai larut malam, tapi Marcel makin lama makin kehilangan kesadaran. Sampai akhirnya Marcel juga berubah jadi zombie dan langsung nyerang Claudio. Nggak punya pilihan lain, Claudio terpaksa pakai pistolnya, nembak Marcel yang udah jadi zombie. Tapi, suara tembakan itu malah menarik perhatian banyak zombie, bikin mereka ngegerombol nutupin pintu lift. Peluru pistolnya udah habis, jadi Claudio ngambil shotgun yang ada di lantai. Pas dia nembak, hentakan senjatanya bikin dia keselip dan kepalanya kebentur lift, bikin dia langsung pingsan. Bingung dan pusing, Claudio kaget dan kebangun gara-gara ada suara tembakan. Dia hati-hati nyoba ngedeket, terus ngelihat zombie-zombie di luar lift udah pada tewas, tapi yang nembak nggak kelihatan batang hidungnya. Pas lagi bingung, HP-nya tiba-tiba bunyi, dan dia kaget banget pas tahu kalau yang nelpon itu adalah istrinya. Ternyata istrinya selamat, dia diselamatin tentara dan sekarang udah aman. Dengar hal itu, Claudio pun nangis bahagia. Tapi belum selesai nelpon, tiba-tiba HP-nya malah mati. Meskipun begitu, setelah dengar kabar kalau istrinya masih hidup, dia pun kembali bersemangat buat bertahan hidup. Claudio pakai mayat Marcel buat pijakan, terus dia akhirnya berhasil ngilangin sesuatu yang mengganjal pintu lift. Dan akhirnya, Claudio berhasil keluar dari dalam lift, dan dia pun segera keluar gedung. Tapi di luar, dia kemudian ngelihat pemandangan yang hancur banget, mayat ada di mana-mana, udah kayak neraka dunia. Claudio ngelihat botol yogurt di tanah, diambilnya, dan berniat buat diminum.
Tapi tiba-tiba ada mayat di bawah yang kini udah jadi zombie. Pas sudah siap ngelawan, Claudio kaget banget pas zombinya ditembak sama tentara dari atas gedung. Claudio langsung berteriak dan melambaikan tangan, meminta pertolongan kepada para tentara itu.